Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya ya, di mana materi ketiga di minggu ketiga ini itu adalah berkaitan dengan analisis risiko ya. Jadi kita akan melihat dulu potensi-potensi apa yang muncul ya, risiko-risiko apa yang muncul untuk keamanan big data. Itu kemudian bagaimana kita melihat mitigasinya ya atau penanganan awalnya seperti apa gitu ya. Nah, di mana di pembahasan hari ini itu ada beberapa di antaranya adalah identifikasi risiko keamanan big data, kemudian risikonya seperti apa, serangannya gitu ya, kemudian strategi mitigasinya itu bagaimana gitu ya. Jadi harapannya di pertemuan ini kita bisa memahami bahwa ada risiko apa saja yang mungkin akan timbul terhadap keamanan big data-nya. Oke, yang pertama kita melihat dulu ya identifikasi risiko keamanan big data ya. Kalau kita lihat kalau berbicara secara eh, kata gitu ya, risiko itu merupakan bahaya gitu ya, ataupun akibat ataupun konsekuensi gitu ya. Jadi risiko ini adalah bahaya yang dapat terjadi atau akibat yang akan terjadi atau konsekuensi yang dapat terjadi dari sebuah proses gitu ya. Nah, dalam hal ini proses tersebut adalah proses penggunaan big data. Nah, dalam artian mungkin akan ada timbul risiko ya ketika menggunakan big data, terutama dari sisi keamanannya. Nah, sehingga risiko keamanan big data itu adalah berupa ancaman ya yang berkaitan dengan data, di mana data atau informasi yang sudah disimpan kemudian diolah dan ditukarkan ataupun menjadi nilai output itu kemungkinan itu akan mempunyai risiko masing-masing gitu ya. Nah, sehingga biasanya ketika kita akan mengamankan sebuah data, mengamankan mekanisme data, itu biasanya data perlu diamankan dalam tiga model atau dalam tiga tempat. Yang pertama adalah kita harus memastikan data itu aman pada saat data dikirim ya atau dari source-nya atau dari sumbernya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa data yang diterima itu adalah data yang aman, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah data yang disimpan juga harus merupakan data yang aman, gitu. Jadi pengamanan data itu adalah dari sisi model, ya, model dari pengiriman datanya itu biasanya ada kirim, pada saat data diterima, dan tentunya pada saat data ini disimpan. Nah, itu ketiga-tiganya harus diamankan, gitu ya, harus diamankan. Nah, pengamanan ini tentu ada beberapa yang perlu kita ketahui, gitu ya, dari sisi resikonya bagaimana, kemudian dari sisi mitigasinya seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang nanti hari ini akan coba kita lihat, gitu ya, seperti apa model untuk data tersebut. Oke, nah menurut Jain 2017 itu melihat bahwa risiko keamanan big data itu ada beberapa gitu ya. Dia menyebutkan ada 6 risiko yang mungkin akan timbul ketika kita menggunakan big data. Nah, dari sisi keamanannya 6 risiko tersebut yang pertama adanya risiko keamanan data ya atau data security gitu ya. Kemudian yang kedua ini adanya data privacy ya atau privasi data. Kemudian yang ketiga ini adanya cost ya atau biaya. Kemudian yang keempat adanya bad analytic ya. Kemudian yang kelima adalah bad data dan yang keenam adalah rules dan juga regulation. Nah, jadi ini adalah 6 risiko yang mungkin akan timbul ketika kita menggunakan big data terutama dari sisi keamanan datanya. Oke, mari kita lihat satu persatu bahwa ketika berbicara keamanan data ya atau data security ini berarti kita akan
menilai ya ataupun melihat risiko bahwa risiko ini merupakan risiko logistik yang mungkin muncul pada saat kita mengumpulkan data. Jadi yang tadi disebutkan bahwa data itu pada saat dikirim, diterima dan disimpan itu akan memiliki proses keamanannya. Nah, maka risiko ini adalah risiko yang timbul dari rantai pasok pada saat data tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Nah, resiko ini merupakan kejahatan yang semakin besar. Artinya, ketika kita berbicara keamanan data, nah ini adalah merupakan kejahatan yang sudah sangat besar sekali, bahkan mungkin lebih cenderung sampai merusak, gitu ya. Nah, di mana semakin besar data, maka kemungkinan disalahgunakan itu semakin tinggi, gitu ya. Maka ketika kita menggunakan big data, ketika kita menggunakan data-data yang tinggi, data-data yang banyak, data yang besar, maka kita perlu meningkatkan keamanan, gitu ya, sehingga besar kemungkinan data tersebut tidak akan disalahgunakan, gitu ya. Nah, itu adalah potensi yang memungkinkan ketika kita berbicara resiko keamanan data. Kemudian yang kedua ada resiko namanya privacy data atau data privacy, gitu ya. Seperti kita ketahui kalau misalkan privacy ini adalah ranah pribadi, gitu ya, di mana ranah yang masalah yang paling erat dengan keamanan, gitu ya. Salah satunya adalah privasi data, ya gitu. Jadi data ini adalah benar-benar memang sangat privat, gitu ya, sangat-sangat tertutup, rahasia, gitu ya. Maka biasanya ketika timbul yang namanya resiko privacy data ini, biasanya privacy ini akan merujuk terhadap data itu tidak disalahgunakan atau tidak boleh disalahgunakan. Kenapa tidak boleh disalahgunakan? Ya karena data privacy ini adalah merupakan informasi yang sensitif, ya gitu, dan disimpan butuh dilakukan pengamanannya. Ya mungkin kita sudah tahu seperti data-data pribadi gitu ya, data perusahaan, itu adalah privacy data gitu. Nah, hal tersebut itu harus dilindungi, harus diamankan gitu, di mana privacy tersebut merupakan hal yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pengamanannya. Kemudian yang terkait dengan cost ya, ketika kita berbicara keamanan data, ketika kita berbicara yang namanya data sudah semakin banyak, data sudah semakin besar, tentu keamanannya juga harus ekstra. Keamanannya harus ditingkatkan. Maka ketika kita akan melakukan pengamanan data tersebut, semakin datanya aman, maka potensi biaya yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Nah, dalam hal ini, biaya ini merupakan hal yang penting ketika kita melakukan mekanisme terutama dalam pengamanan data, gitu ya. Pada saat data dikumpulkan, tentu ada cost, ada biaya yang harus dipenuhi atau yang dihasilkan. Kemudian pada saat proses penyimpanan, ini juga sama ya, cost-nya mungkin secara tersirat, ya kita bisa melihat bahwa pada saat proses pengumpulan data bagaimana collecting-nya gitu ya, teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian pada saat data disimpan, database-nya seperti apa? Apakah perlu database yang memang besar? Kemudian cost-nya berbeda. Nah, itu juga perlu proses yang membutuhkan biaya. Kemudian analisis dan laporan. Ya, tentu ketika kita melakukan sebuah analisis, terutama jika data-datanya sangat banyak, data-datanya sangat besar, ya maka kemungkinan ini akan membutuhkan yang namanya cost yang sangat besar. Sehingga biaya itu dapat efektif dan efisien jika kita melakukan perencanaan yang baik dan juga hati-hati. Jadi ketika kita menggunakan big data, apa yang akan dibutuhkan, maka itulah yang harus kita siapkan cost-nya. Gitu ya. Nah, contohnya ketika kita menggunakan cloud computing, itu kan ada banyak layanannya tuh. Ya, ada layanan yang secara online, kemudian ada yang memang hanya sebagian saja gitu ya, ataupun kebutuhannya tidak serta-merta sepenuhnya. Nah, maka biaya-biaya tersebut harus direncanakan gitu ya. Jika tidak direncanakan, maka akan ada kemungkinan bisa saja membengkak ya terhadap cost-nya gitu. Sehingga kesalahan dalam melakukan perencanaan ini merupakan sebuah resiko. Ya, dan resiko itu tentu bisa dihilangkan atau bisa diminimalisir. Biasanya kita yang paling utama adalah meminimalisir terlebih dahulu ya sebelum benar-benar menghilangkan resiko tersebut.
Nah, kesalahan dalam melakukan perencanaan tentu dapat menimbulkan biaya yang membengkak, gitu ya, biaya yang berlebih, bahkan mungkin dari biaya yang membengkak tersebut terkadang muncul juga kerentanan terhadap data. Contoh, seperti apa potensi kalau misalkan kita berbicara kerentanan data dari sisi biaya atau cost ya. Contoh, jika kita membuat sebuah sistem gitu ya, kita pakai sistem di mana sistem ini membutuhkan budget sebesar misalkan 1 M ya, 1 miliar dengan rincian kalau kita membangun sebuah sistem keamanan ya berarti misalkan pakai CCTV gitu ya, komputer gitu, kemudian eh, jaringan gitu ya dan lain-lain. Nah, hal ini tentu ketika kita melakukan kesalahan dalam perencanaan, maka ini akan menimbulkan biaya yang membengkak. Contoh, 1 M karena misalkan terlalu besar, oh kita pangkas dari segi jenis CCTV-nya. Kemudian dari segi spesifikasi komputernya, kemudian dari sisi jaringannya. Nah, ketika kita memangkas hal tersebut, tentu cost-nya memang berkurang, tetapi dari sisi apakah data tersebut sangat aman, itu kan belum tentu, karena sebelumnya kita merancang memang untuk data yang sekian misalkan, tapi ternyata tiba-tiba malah berubah. Nah, maka potensi tersebutlah yang bisa menimbulkan kerentanan data. Sehingga datanya tadinya misalkan kita menggunakan VPN dengan sekian, tapi ternyata kita turunkan spesifikasinya ya, maka kemungkinan bisa jadi itu akan menimbulkan kerentanan data. Maka cost ini merupakan salah satu risiko yang perlu kita minimalisir ya, atau perlu kita tangani dengan baik. Kemudian bad analytic ya, analisis yang jelek gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai banyak data, datanya sangat banyak sekali, ketika kita lakukan analisis ternyata salah gitu ya, ataupun tidak sesuai, maka itu juga merupakan risiko gitu ya. Risiko tersebut ya tentu harus diminimalisir ya. Diminimalisirnya dengan cara apa ya, dengan cara kita harus melakukan analisis yang benar gitu ya, analisis yang sesuai. Jika metodenya A, maka kita ikutin tahapan-tahapan masing-masing dari metode tersebut gitu ya. Nah, kesalahan dalam melakukan analisis ini adalah merupakan risiko ancaman ya dalam sebuah pengolahan ataupun dalam sebuah data. Ya, di mana nanti ketika kita tadinya harus membutuhkan analisis, misalkan kita buka di port sekian, ternyata dia lalu lintasnya ada di port yang lain. Nah, maka itu akan menimbulkan yang namanya kerentanan data ya, atau ancaman dalam data tersebut, sehingga bisa memaksa orang bisa datang gitu ya, atau memaksa para hacker bisa masuk gitu ya. Maka selain ketika kita melakukan analisis yang salah, tentu kita harus meminimalisirnya dengan jangan sampai penafsiran data dan pola kita itu menjadi salah. Gitu ya, makanya biasanya seorang engineer itu perlu yang melakukan namanya eh, memahami model-model ataupun tahapan-tahapan pengolahan data. Karena itu yang nanti akan memberikan data yang manfaat ya, ataupun data atau informasi yang memang dibutuhkan. Nah, sehingga kesalahan dari melakukan penafsiran data dan pola itu dapat diminimalisir. Nah, kesalahan tersebut juga tentu datanya salah, faktanya salah, ya maka informasi yang dihasilkan juga salah, gitu ya. Ataupun mungkin datanya tidak salah, metodenya salah, gitu ya. Tapi pada saat disajikan datanya tidak salah, tetapi menjadi bias, gitu ya. Ada ambigu, gitu ya. Ada ketidaksesuaian. Nah, itu juga akan menimbulkan kerentanan, gitu ya. Jadi kerentanan itu tidak lagi hanya sebagai kita datanya dibobol, datanya dimaling dan lain-lain, tetapi sudah dalam bentuk analisis data yang salah itu juga akan menimbulkan yang namanya data tersebut bisa menjadi kerentanan data. Oke, selanjutnya bad data ya. Jadi kalau tadi bad analytic ya artinya analisis yang jelek, analisis yang buruk. Nah, sekarang adalah bad data artinya merujuk terhadap data yang kurang sesuai ya, atau data yang buruk. Data yang seperti apa yang buruk itu? Nah, ketika kita berbicara data biasanya kan kita akan mengirimkan nih, mengirimkan data gitu ya. Biasanya data-data ini itu tidak serta-merta sesuai ya, atau tidak serta-merta seragam. Ada kalanya misalkan data A ini kurang
ada yang kurang datanya, yang ini datanya ada yang hilang, gitu ya. Nah, maka hal tersebut tentu merupakan kalau kita tidak dilakukan yang namanya proses seperti cleaning gitu ya, ataupun formatting gitu ya, ataupun penyesuaian, maka itu adalah merupakan data yang sangat buruk gitu ya. Nah, data yang buruk ini dihasilkan dari mana? Ya tentu dari pengolahan yang salah ya. Salah mengolahnya, kemudian sumbernya salah, ya tentu akan menimbulkan informasi yang salah gitu ya. Maka perlu kita cermati ketika kita akan menggunakan data tersebut, pastikan data yang kita hasilkan, data yang kita gunakan itu sangat baik dari sisi sumbernya, dari sisi pengolahannya, dari sisi modelnya, dari sisi metodenya, itu tentunya harus sangat-sangat sudah jelas. Kesalahan data ini timbul dari data yang ditumpuk. Nah, biasanya ketika kita ada kesalahan dalam melakukan analisis data yang tadi masih berkaitan, tentu dihasilkan dari data yang buruk. Nah, data yang buruk ini biasanya datanya tertumpuk, gitu ya. Makanya sekarang sudah mengembangkan kemarin di mata kuliah Big Data Infrastruktur, ya bahwa disebutkan kalau kita berbicara data yang sangat besar, data tersebut harus dieksekusi secara real time, tidak lagi secara batch, tidak lagi secara waktu yang tertentu, tapi sudah dilakukan secara online ataupun secara real time. Sehingga kesalahan dari data yang timbul tersebut biasanya kita bisa melakukan minimalisir ya. Gitu. Kalau misalkan data yang timbul dari data yang ditumpuk terus-menerus itu dianalisis gitu ya, kemudian ada yang kesalahan, ya ini akan menimbulkan yang namanya ancaman terhadap perusahaan gitu ya. Jadi bad analytic dan juga bad data ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian terakhir adalah rules dan juga regulation. Ya tentu ketika kita berbicara analisis risiko, risiko keamanan data, ada risiko apa di situ? Ya tentu ada risiko aturan. Ya, rules and regulation, artinya aturan dan regulasinya itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam sebuah model sistem, terutama yang berkaitan dengan data. Artinya rules-nya harus jelas, regulasinya harus jelas, tidak serta-merta regulasi itu berubah-ubah gitu ya. Karena apa ya? Karena aturan yang salah akan menimbulkan data yang salah gitu ya. Kemudian regulasi yang salah juga dapat menyebabkan data yang tidak dapat diolah menjadi informasi sehingga hanya menjadi data mentah saja gitu. Sehingga penanganannya ya perlu adanya aturan dan juga regulasi yang dapat secara benar dan sesuai disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi rules dan regulation ini merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah dari sisi bagaimana kita melakukan analisis risiko ya, bahwa analisis risiko ini diperlukan terutama untuk keamanan data ya, untuk menilai risiko-risiko yang mungkin timbul gitu ya, dimulai dari tadi ada data security, data privacy, kemudian analitik data, bad data gitu ya, bad analitik, kemudian terakhir adalah aturan dan juga regulasinya. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan yang bisa memungkinkan muncul adanya celah-celah yang dapat menjadikan data kita menjadi rentan. Oke, kemudian di sini adalah beberapa kategori pelanggaran ya, pelanggaran data terutama dalam keamanan data gitu ya, ada keamanan big data. Nah, di mana kita lihat mitigasinya seperti apa gitu ya. Nah, ada yang pertama adalah unauthorized access. Artinya adalah akses yang tidak diizinkan gitu ya, atau akses yang tidak sah, akses yang tidak benar-benar dimiliki oleh orang tertentu tetapi melakukan akses tersebut ya gitu. Jadi unauthorized access adalah pengguna tidak sah mendapatkan akses terhadap data tersebut ya. Nah, tentu kalau misalkan data-data tersebut penting ya itu akan menimbulkan permasalahan gitu ya. Mungkin saja datanya bisa sampai diambil, dicuri, dijual dan lain-lain. Maka bagaimana kita melakukan mitigasinya agar risiko tersebut tidak muncul gitu ya. Ya tentu yang pertama karena berkaitan dengan authorized access, maka kita harus menerapkan kontrol akses yang sangat kuat. Ya, jadi kita mengatur nih siapa saja yang bisa melakukan kontrol ke dalam folder A, B, C, D, siapa saja yang bisa melakukan kontrol terhadap beberapa folder yang sudah disesuaikan gitu ya. Nah, itu perlu kontrol akses yang kuat, artinya sudah dipantau.
Kemudian autentikasi, selain kontrol yang memang sudah terbagi-bagi, kemudian kita juga perlu autentikasi gitu ya. Autentikasi memastikan bahwa yang mengakses data tersebut adalah memang orang yang sahnya atau orang yang memang pemiliknya gitu ya. Kemudian otorisasi ya tentu juga sama ya, autentikasi dan otorisasi ini memastikan bahwa yang menggunakan data tersebut adalah orang yang memang disahkan. Kemudian menggunakan enkripsi. Nah, bagaimana salah satu cara lain selain menerapkan kontrol? Ya, kita bisa menerapkan yang namanya enkripsi. Gitu ya. Jadi enkripsi tersebut kita lakukan enkripsi terhadap data kita. Gitu ya. Nah, di mana data-data tersebut perlu dilakukan yang namanya enkripsi atau perlindungan data. Kemudian ada peninjauan dan pembaharuan akses. Ya, tentu kalau otorisasi akses ini perlu adanya pembaharuan. Jadi kalau misalkan kita seperti username, password, itu pasti selalu ada yang namanya pembaharuan. Ya, entah itu secara berkala ataupun tidak. Nah, jadi peninjauan dan juga pembaharuan hak akses itu penting ya agar kita bisa lebih melakukan pengamanan terhadap data yang sedang kita gunakan. Yang kedua, pelanggaran data ya, artinya kalau pelanggaran data bahwa data yang sensitif, data yang rahasia itu terungkap ya, gitu sehingga kalau sudah terungkap, berarti kan itu sebuah kebocoran data. Ya, gitu. Lalu bagaimana mitigasinya jika hal tersebut terjadi? Ya tentu kita harus menggunakan sistem deteksi dan juga pencegahan. Ya, kita bisa menggunakan intrusion detection and prevention system. Artinya kita dapat melakukan sistem itu melakukan deteksi, kemudian melakukan pencegahan, ya, gitu. Di mana nanti ketika data tersebut bisa terdeteksi, jika ada perubahan, jika ada orang yang memodifikasi dan lain-lain, maka itu yang akan membuat data tersebut lebih aman. Kemudian yang kedua itu adalah mitigasinya kita bisa merupakan enkripsi data ya karena ini masih pelanggaran data artinya data-data rahasia terungkap maka perlu adanya enkripsi ya artinya data yang akan kita kirimkan data yang akan kita bagikan itu benar-benar secure ya itu benar-benar yang memang sudah dipastikan keamanannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar pelanggaran data tidak terjadi? Ya, kita harus melakukan audit. Ya, audit itu kan evaluasi gitu ya, evaluasi bahwa keamanan ini sudah sejauh mana nih? Ya, data yang kita gunakan ini amannya sudah sejauh mana? Ya, bahkan jika perlu kita lakukan pengujian penetrasi ya atau penetration testing. Artinya kita akan menguji bahwa sistem tersebut aman, bahwa sistem yang menampung data tersebut adalah tidak adanya kebocoran dan lain-lain, maka perlu dilakukan yang namanya audit keamanan. Ya tentu harus ada standarnya. Biasanya kan standar berbasis pada ISO. Ya, nah ini adalah merupakan pelanggaran data dan juga bagaimana mitigasi atau pencegahan awalnya terlebih dahulu. Kemudian privacy, ya kalau kita berbicara privacy data, berarti kita berbicara pelanggaran yang tadi, ya data-data yang memang privasi, gitu ya. Tentu kalau menangani privacy data, ya kita harus tahu aturan privasinya seperti apa, ya. Jika kita tidak diperkenakan mengakses, ya berarti kita tidak boleh mengakses, gitu ya. Jadi memahami aturannya, kemudian gunakan teknik anonimasi, ya. Jadi anonim, gitu ya, untuk melakukan penyamaran ya siapa yang akses ataupun akses terbukanya siapa ya biasanya kita membuat shadow-nya gitu ya jadi kelihatan seolah-olah kita padahal sebetulnya kan itu bukan. Kemudian menjaga kebijakan penanganan data kalau sudah ada privacy data ya biasanya kita harus melakukan penanganan data ya kebijakan perlu dibuat gitu ya kalau misalkan penanganan data salah, tapi kebijakannya juga tidak ada, ya itu akan semakin repot. Gitu ya. Nah, setidaknya kita masih memiliki kebijakan penanganan data. Kalau data dicuri itu harus bagaimana? Kalau data itu eh, ada yang melakukan pengambilan, bagaimana? Gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan kebijakan yang secara adaptif dapat berubah. Kemudian ancaman orang lain
ya atau ancaman dari orang dalam gitu ya. Jadi biasanya threat atau resiko itu ya serangan itu tidak hanya datang dari luar. Ya biasanya kita fokus bagaimana mengamankan data dari luar, mengamankan data dari eh, eh, bagian luar gitu ya, tidak lagi dari bagian dalam karena merasa bahwa di dalam itu jaringan sudah aman, merasa di dalam itu jaringan sudah tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa mungkin ada karyawan ataupun ada petugas yang memang ingin ya melakukan akses terhadap data gitu ya, ingin melakukan akses terhadap data yang tidak diizinkan ya gitu atau salah menangani data. Nah, maka itu juga merupakan ancaman. Nah, biasanya ancamannya adalah ancaman dari orang dalam. Nah, bagaimana mitigasinya? Ya tentu kita harus melakukan monitoring gitu ya, monitoring, pemantauan gitu ya, aktivitasnya seperti apa gitu ya, aktivitasnya bagaimana, siapa saja yang mengaksesnya, itu harus ada datanya dalam sistem, harus ada log datanya, sehingga ketika kita akan melihat adakah aktivitas yang mencurigakan, ya maka kita bisa melihat dari sisi pemantauan aktivitas. Kemudian yang kedua, menerapkan kontrol akses, sudah jelas gitu ya. Ketika kita berbicara tadi ancaman, maka kontrol akses, unauthorized access ini perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu adalah mengedukasi user. Ya, kalau dalam hal ini adalah karyawan ataupun petugas, maka kita harus melakukan edukasi bahwa keamanan data itu sangat dibutuhkan gitu ya, bahkan sangat penting. Sehingga perlu memberikan pemahaman seperti tidak boleh menggunakan password yang mengandung nama gitu ya. Kemudian ketika sudah ketemu kalau ada yang menanyakan tentang privasi kita tidak langsung mengiyakan, itu adalah perlu adanya edukasi terhadap petugas ataupun karyawan. Kemudian terkait dengan data quality and integrity, artinya data yang berkualitas dan juga berintegritas. Nah, di mana biasanya data tidak akurat ya atau dirusak ya yang tentu mempengaruhi analisis. Ya, data yang tidak akurat atau sudah dirusak itu tentu akan mempengaruhi hasil informasinya. Nah, maka agar data tersebut tidak dirusak, agar data tersebut tidak eh, banyak yang salah ataupun lebih akurat, maka perlu kita yang pertama menetapkan standar kualitas data. Ya, jika memang data yang dari luar itu harus kita cleaning, maka kita lakukan cleaning. Nah, cleaningnya berapa kali? Cleaning datanya, oh 2 kali, 3 kali. Ya, maka itu merupakan harus di seluruhnya. Gitu. Sehingga kita perlu menetapkan standar terhadap kualitas data. Jika datanya kurang dari sekian, maka data tersebut tidak dapat diterima. Gitu ya. Nah, itu adalah menetapkan standar kualitas data. Lebih jauh lagi, tentu kita bisa menggunakan hashing, ya, gitu, kunci, gitu ya. Nah, seperti enkripsi juga. Nah, hashing ini juga bisa digunakan untuk bagaimana memastikan data tersebut berkualitas dan juga berintegritas. Dan terakhir adalah menerapkan kontrol. Ya, jadi bagaimana data-data tersebut dapat menerapkan kontrol yang memang sangat dibutuhkan, gitu ya. Artinya kontrol ini sama seperti authorized access, gitu ya. Jadi kita membatasi akses, gitu ya, kemudian menerapkan kontrol. Kemudian skalabilitas, artinya peningkatan skala, ini juga tidak kalah penting, ya, gitu. Biasanya kalau datanya sudah bertambah, berarti skalabilitasnya juga harus bertambah. Ya, ketika datanya dia berkurang, tentu skalabilitasnya akan menyesuaikan. Nah, langkah-langkah yang tidak memadai dengan bertambah data akan menimbulkan keamanan data, ya, ataupun kebocoran terhadap data. Maka solusi untuk meningkatkan skalabilitas yang tadinya kita menggunakan server lokal, maka kita sudah bisa mulai beralih ke cloud misalkan. Ya, kemudian rancangan langkah keamanan datanya seperti apa, ya proseduralnya bagaimana, jika memang ada step by stepnya seperti apa, nah itu perlu dirancang, dibuatkan, kemudian disosialisasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan cloud, ya jika memang ingin aman, ya biasanya kita menggunakan cloud, ya berbasis cloud, gitu ya. Kemudian kita meninjau keamanan dan juga pembaharuannya seperti apa. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari sisi skalabilitas. Nah, jadi
Untuk keamanan data, resiko-resikonya tadi ya, seputar dari data privacy, kemudian unauthorized access, gitu ya, kemudian data quality, data integrity, potensi yang muncul terhadap risiko keamanan data. Mitigasinya ya tadi kita bisa melakukan yang namanya kontrol terpadu gitu ya, kemudian adanya penggunaan enkripsi ya, kemudian penggunaan hashing, bahkan mungkin ada evaluasi, bahkan mungkin ada audit ketika kita untuk melakukan keamanan data atau melakukan pengamanan data. Sehingga datanya semakin besar ke dalam big data, semakin banyak data yang digunakan, maka data tersebut akan tetap aman ya, data tersebut akan tetap dapat digunakan. Jadi untuk kesimpulan malam hari ini terkait dengan analisis risiko yang muncul dan juga mitigasinya adalah tadi bahwa kita harus melakukan proses keamanan data dengan dari sisi menganalisis terlebih dahulu risiko-risiko yang muncul, kemudian kita menerapkan dari sisi bagaimana data tersebut dapat diamankan dengan beberapa teknik seperti hashing, enkripsi, dan lain-lain. Oke, mungkin untuk materi hari ini sedikit saja terkait dengan materi kedua ya, terkait dengan analisis risiko. Ya, Insya Allah mungkin kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat malam.